Dalam penyuapan agama Islam Jawa harus tahu kita syariat, harus tahu kita ikhlas. Syariat ini terdiri pertama dari akidah, beriman kepada Allah dan Rasul, iman, beriman dengan sifat-sifat keduanya dan yang lain-lain. Ketiga, yang kedua, paham hukum syariat, perintah dan lain-lain. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dalam segi ibadah, termasuk yang dibawa ini dan syarat ibadah dan program yang dipukul haji dalam segi ibadah dan juga dalam segi jual beli dan segala macam. Mudah-mudahan kawinan dan jemaah itu bukan banyak tidak boleh bercerita, tidak boleh di bandara. Jadi mengerti paham kepada perintah dan larangan dan mengamalkannya. Kedua, syariat. Dan ketiga, kita mengerti tentang sifat-sifat nafsu. Kalau sifat nafsu yang baik, yang tidak baik, dan yang mana-mana. Yang tidak baik, kedengkian, kesombongan, tidak baik, sangka, tidak baik. Yang baik kesabaran, kerendahan, kita yang betul, yang benar, hanya berbahagia. Hanya mengetahui sifat-sifat nafsu yang baik. Dan kita lakukan itu bahwa kita lakukan perintah, menjauhkan larangan, kita beriman kepada Allah dan Rasul, dan kita punya sifat-sifat nafsu yang baik, tidak ada. Dan kedua, kita sebagai umat Islam, kita harus berkasar kemauan untuk dekat dengan Allah. Kasar kemauan untuk dekat dengan Allah. Ini dikatakan tarikat namanya. Kasar kemauan supaya ukuran itu pada Allah. Perlu berzikir, perlu berzikir. Nah, supaya tinggal Allah. Kasar kemauan untuk dekat dengan Allah, hanya berzikir. Maka dia adalah rating seribu berzikir. Supaya untuk Allah dalam hati. Supaya dekat Allah dengan tandanya. Hanya Allah. Itu tarikat namanya. Kemudian hakikat. Terlihat keberadaan Allah itu pada benda. Pertama dia pemberian yang banyak dan penyuruh diberikan yang banyak kemanta dan baru pangkat berbulan. Jadi sayang dalam terlihat kasih sayang itu merupakan istilahnya turun. Terjadi Allah dalam hati oleh dengan orang di dalam karena pasar semua yang itu selalu azam dekat kasar hanya Allah terlihat dalam hatinya berbuat terlihat kemerusan kebaikan sehingga hilang kebaikan selain Allah. Kebaikan pendapat hilang, kaya dan hilang, namanya hidup yang hilang. Hanya terlihat kebaikan Allah saja. Lupa pada kebaikan lainnya. Jadi terlihat hanya perbuatan dan sifat Allah dan wujud Allah. Tidak terlihat lainnya, itu dikatakan makrifat namanya. Jadi yang telah hilang di Aceh dalam pengembangan Islamnya hanya tahu mengenai hakikat. Takutnya anak tapi hanya dulu hakikat. Bagaimana dengan Allah. Tapi dalam berpikir itu banyak lagi, banyak. Contohnya nanti kan berpikir lemah lahir, lemah selesai. Kebaikan Allah lupa.
kepada mereka agar supaya dapat bersama Allah. Akan hilanglah kesombongan analnya dalam batin tersebut. Akan hilanglah itu sifat-sifat yang tinggi di dalam batin. Kesombongan. Maka beliau bisa hidup berkasih sayang. Ini beliau perlu belajar mereka. Yang kedua di dalam mereka berbagi. Makanya ajaran dakwah, ajaran awal maka namanya ajaran kesucian yang sama pengalamannya aja. Ajaran hakikatnya, ajaran kesucian. Makanya Aceh pada masa itu cukup terkenal di mana-mana, baik di Malaysia, atau juga di orang cukup Aceh. Karena itu kesucian hakikat ini telah begitu tumbuh bagus. Nyona, banyak boleh saya betul. Boleh diajar di saya. Tapi yang lumayan ada yang jahat, yang menyuji, yang mengejar, karena kita harus tahu, contoh daripada syariat, bukan syariat saja, dan dari syariat, supaya ini dapat akal yang bagus, bagaimana kami ibadah yang baik, yang benar. Jadi dari yang bahwa kalau tidak kita paham mengembalikan dari ruang kepada zat, berarti kita tidak paham hakikat. Jadi kalau kita tidak paham hakikat, bukan bukan cerita dengan dalam pendidikan. Jadi gegel lama-lama kesombongan. Mantapakah pada tasawwufah maka tersangka. Kalau dia tahu syariat, tapi dia lagi tahu tasawuf, hakikat maka sungguh pasang lagi. Dia tanya tahu syariat, tidak. Mana pasangnya kita dunia, kita lebih galak kepada dia. Jangan sampai kumpul balik galak nanti. Galak kan, boleh proposal berapa. Jadi mengajar berdakwah ada bukan proposal. Anda tidak paham, tidak. Jadi para hadirin adalah sekalian, marilah baik kita temukan samping Islam ini. Kita lakukan berkehidupan beribadah yang baik dengan saya juga kita supaya bisa kita dekat dengan Allah, terlihat keberadaan Allah dalam badan kita, kasih sayang kita merdeka dari Allah, kita hidup bersama. Pada hadirin itulah makna daripada pangkalan yang pertama.